Bibi sangat hebat, mampu berbicara dengan orang yang akan meninggal. Membantu mereka mewujudkan keinginan, mengantar ke dunia surga. Oleh karena itu disebut Xiangu. Sebuah gadis yang menggantung nyawanya dikirim dari desa sebelah. Setelah menyerap esensi matahari dan bulan, tiba-tiba, bayangan jiwa melayang keluar dari tubuh dan berlari. Wajah Bibi tiba-tiba berubah. Buruk, jiwa terpisah dari tubuh pasti karena sangat penuh dendam. Entah membunuh orang untuk membayar jiwa atau mencari orang untuk meminjam jiwa. Anak-anak, cerita horor kecil di tengah malam. Tonton sampai habis sekali. Mulai cerita utama. Sebelum seseorang meninggal, jika hatinya penuh dendam, akan ada napas yang terhenti. Orang yang kesehatannya buruk tidak boleh mendekat, karena jiwa akan terdorong keluar untuk menggantikan orang yang meninggal. Namun bibi saya berbeda, usia 50, tidak hanya bisa berbicara dengan orang yang akan meninggal, tetapi juga bisa mengantar mereka pergi dengan sukarela, hanya karena dia memiliki sebuah mutiara besar yang bening. Oleh karena itu penduduk desa menyebut bibi sebagai Xiangu, artinya mengantar arwah ke surga kebahagiaan. Hari itu, paman ketiga dari desa yang sama datang memanggil bibi, mengatakan bahwa putrinya tidak baik-baik saja, namun dia masih belum bisa menghela napas terakhir. Berduka setiap hari dan malam, meminta bibi saya untuk datang melihat apakah ada keinginan yang belum terpenuhi, agar dia tidak mau pergi. Setelah mendengar itu, bibi saya membawa mutiara dan mengikuti paman ketiga pergi. Putri paman ketiga berusia 18 tahun, sakit parah mendadak, dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan untuk membawanya pulang dan mempersiapkan pemakaman. Setelah menunggu bibi dan mereka pergi jauh, saya diam-diam mengikutinya. Karena urusan ini, bibi tidak pernah mengizinkan saya untuk terlibat, bahkan tidak mengizinkan saya untuk ikut campur. Tapi saya sangat penasaran. Sampai di rumah paman ketiga, sudah dikelilingi oleh banyak orang. Saya melihat bibi mengangkat mutiara dan menghadap gadis yang terbaring di ranjang bergumam. Setelah beberapa saat, bibi keluar. Paman ketiga maju. Xiangu, apa yang ingin dikatakan? Bibi melihat paman ketiga dengan dingin. Langsung menuju pintu utama gedung misteri. Paman ketiga segera bergegas ke gedung misteri. Xiangu, saya tidak bisa membantu hal ini. Silakan minta bantuan yang lebih ahli. Paman ketiga menarik lengan bibi. Xiangu, tolong bantu saya. Putrimu setiap hari menangis dengan hati yang hancur. Sungguh sangat menyayat hati. Nyonya tua sudah dirawat di rumah sakit. Bibi melepaskan tangannya. Tiba-tiba membentak paman ketiga. Omong kosong. Sesuai layaknya menderita, paman ketiga menutupi wajahnya, sedikit merasa bersalah, membuat keributan tanpa muka. Namun melihat bahwa bibi benar-benar tidak peduli lagi, paman ketiga langsung berlutut dan membungkuk. Bibi menegur dengan keras. Putrimu jelas-jelas minum racun, namun kamu mengatakan bahwa dia terkena penyakit mendadak. Saat meninggal, kamu memilih untuk menguburkannya di rumah Wang Laohan. Wang Laohan semasa hidup adalah preman dan perawakan nakal. Apakah kamu menguburkan putrimu di sana untuk mengatur pernikahan hantu baginya? Wajah paman ketiga tiba-tiba menjadi pucat. Bingung berkata, pokoknya sudah mati. Di mana saja tidak peduli. Saya membesarkannya selama 18 tahun. Sudah waktunya berbakti kepada orang tua.